Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini seperti judul videonya, nah, kampanye pencegahan COVID-19. Jadi di sini kita bakal kampanye, bukan kampanye yang bukan, tapi kampanye dengan bersama-sama kita mencegah penularan virus COVID-19. Jadi di sini aku dan teman-teman bareng-bareng nih siswa MTS Negeri Darul Sulaiman akan ngasih tahu ke kalian cara pencegahan penularan virus corona, dan insya Allah bakal bermanfaat bagi kalian semua. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian apa sih arti dari COVID-19. Nah, COVID sendiri, COVID, COVID-19. Nah, jadi dari COVID ini sebuah singkatan teman-teman. COVID ini adalah Coronavirus Disease. Nah, dari arti 19, angka 19 itu jadi virus jenis baru ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Maka dari itu disebut COVID-19. Dan kenapa sih banyak banget yang ngebahas tentang corona, banyak banget yang kayak protes kok harus ada corona gini. Nah, jadi corona ini, virus corona ini itu adalah virus yang lagi booming, trending, viral di berbagai sosmed, berbagai sosial media yang udah banyak beredar, karena virus ini virus yang sangat membahayakan sekali bagi kalian. Dan maka dari itu di sini, detik ini, jam ini, apalagi sih hari ini, bulan ini, tahun ini, pokoknya sekarang bakal dijelasin cara pencegahan penularan virus COVID-19. Virus COVID-19, maksudnya COVID-19. Nah, bakal dijelasin nih. Maka dari teman-teman semua, jangan skip, kayak YouTuber aja, jangan skip, pokoknya simak, pahami, dan aplikasikan. Cari informasi akurat mengenai COVID-19 atau COVID-19. Penting banget nih buat kalian semua mencari banyak-banyak info dari berbagai sumber dan bisa mengikuti saran-saran yang diberikan dari layanan kesehatan yang terpercaya. Tapi dengan ini kalian bisa tahu dari mana asal corona, dari penyebabnya, gejalanya, dampaknya, dan cara mengobatinya. Dengan informasi-informasi yang kalian punya, kalian tidak hanya melindungi diri kalian sendiri, tapi juga dapat melindungi orang-orang di sekitar kalian. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering dilakukan oleh berbagai pihak, karena dengan menjaga jarak antara satu sama lain dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat kita gunakan ketika kita sedang berada di luar rumah atau di tempat umum, guna menangkal virus yang masuk dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang Saya di sini ingin menghimbau kepada teman-teman semua agar tetap berada di rumah. Meski tak merasakan gejala apapun, namun Anda bisa saja menjadi carrier atau yang menularkan virus tersebut. Ketika virus tersebut tertular kepada orang lain yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, bisa saja menyebabkan coronavirus atau COVID-19. Oleh sebab itu, imbauan untuk tetap di rumah aja pun sedang digalakkan sebagai upaya mencegah virus tersebut. Bahkan Presiden pun meminta untuk tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Oleh sebab itu, saya menghimbau kepada teman-teman semua agar menuruti perintah tersebut untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Di sini saya akan memberitahu tentang masker. Sekarang saya membawa masker. Cara penggunaannya adalah tali di sebelah masker dikaitkan di telinga bagian kanan dan juga telinga bagian kiri. Berikut saya akan contohkan penggunaannya. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke seluruh tubuh kita melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan juga mulut.
Masker juga digunakan oleh seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Namun, hindari penggunaan masker secara berulang-ulang. Mengapa menghindari masker secara berulang-ulang? Karena masker dapat mengandung bakteri, kuman, dan juga virus yang dapat masuk ke dalam seluruh tubuh kita. Maka dari itu, ayo hindari menggunakan masker secara berulang-ulang. Ayo cegah virus corona dengan menggunakan masker saat bepergian. Etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin harus kita terapkan dengan baik dan benar. Seperti kita harus menutup mulut menggunakan siku saat batuk dan bersin, atau menggunakan tisu yang bersih. Ya, karena kan saat kita batuk dan bersin mengeluarkan cairan kan. Cairan yang kita keluarkan itu dapat menjadi media penularan virus corona. Dan kita harus menggunakan tisu bersih. Kenapa? Karena saat kita bersin, kita harus menutup dengan tisu bersih agar tidak menulari orang lain. Dan buanglah ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Karena kalau dibuang sembarangan, sama aja, ntar virusnya bakal terbang dan mengenai orang lain. Hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Memang bukan perkara yang mudah untuk tidak memegang apa yang ada di wajah kita. Bahkan sudah menjadi kebiasaan setiap hari bagi kebanyakan orang. Namun, untuk melindungi diri dari virus corona, hindari memegang mata, hidung, dan mulut dalam keadaan tangan yang kotor. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, sebab tangan pada umumnya menyentuh banyak permukaan atau barang yang mungkin terdapat virus, seperti gagang pintu, pegangan bus, alat elektronik, kursi taman, dan barang-barang yang ada di sekitar kita. Jika virus tersebut menempel pada tangan, maka tangan pun bisa memindahkan virus ke mata, hidung, dan mulut ketika kita menyentuhnya. Dari sanalah virus dapat masuk ke dalam tubuh dan dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak memegang mata, hidung, dan mulut dalam keadaan tangan yang kotor. Cuci tangan adalah suatu kegiatan di mana kita membasuh tangan kita di bawah air mengalir dan berinya sabun. Sebenarnya tidak perlu menggunakan sabun, cuman untuk lebih efektif saja, kita bisa menggunakan sabun untuk membersihkan kuman dari tangan kita. Para ahli menyebutkan, rajin mencuci tangan bisa menjadi salah satu kunci untuk menangkal penyakit yang ada di tubuh kita, karena tangan adalah salah satu sumber penyakit. Kenapa sumber penyakit? Karena tangan itu sering megang banyak sekali hal yang, misalnya hal yang bersih atau mungkin sampai hal yang kotor. Nah, cuci tangan yang dianjurkan adalah cuci tangan 20 detik di bawah air yang mengalir, terutama air mengalir yang bersih tentunya, disertai juga dengan sabun tentunya, karena menurut penelitian sabun bisa mematikan kuman yang ada di tangan kita. Hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain bisa saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Meskipun virus ini tidak nampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona COVID-19 kepada orang lain. Maka dari itu, hindari berbagi barang dengan orang lain dan selalu gunakan barang pribadi. Hal ini dapat kita lakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Bawa hand sanitizer. Saat ini hand sanitizer sedang mengalami kelangkaan akibat banyaknya permintaan seiring merebaknya virus corona. Hand sanitizer yang dianjurkan untuk mencegah penyebaran virus corona setidaknya mengandung 60% alkohol. Membawa hand sanitizer adalah cara praktis ketika Anda berada di tempat umum dan sulit menemukan air serta sabun. Usahakan tidak menyentuh benda di tempat umum atau benda imunitas tubuh. Banyak cara agar imunitas tubuh kita tetap terjaga, yaitu dengan aktivitas fisik seperti olahraga, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang. Semoga
virus ini akan cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti Oke, dari berbagai banyak langkah-langkah sesederhana itu loh guys, cuma sederhana itu aja, kalian kalau bisa aplikasikan, karena dengan itu kita semua bakal ikut andil dalam mengurangi angka kematian di Indonesia penyebab dari corona ini. Dan kita sebagai pemuda-pemuda nih harusnya jangan menyepelekan yang namanya corona. Ini bukan cuma batuk pilek yang dapat sembuh, no, tapi ini corona itu nggak main-main, dan maksudnya dan bisa aja menyebabkan kematian. Gak mau banget kan teman-teman atau saudara-saudara kalian bisa kena yang namanya virus ini, karena virus ini benar-benar penularannya cepet banget. Maka dari itu saya dan teman-teman tadi udah mengulas cara pencegahan yang insya Allah bakal bermanfaat dan bakal mengurangi yang namanya angka kematian dari virus corona ini gitu. Jadi jangan cuma ditonton, dipahami dan aplikasikan. Dan semoga aja dengan secepatnya kita dapat beraktivitas seperti biasa sehari-hari dan bisa ketemu bareng-bareng teman-teman semua. Our human compassion binds us to one to the other, not in pity or patronizingly, but as human beings who have learned how to turn our common suffering into hope for the future. Kasih sayang mengikat kita satu sama lain, bukan sebagai rasa iba, tetapi sebagai manusia yang belajar bagaimana mengubah penderitaan menjadi harapan untuk masa depan. Together, we prevent COVID-19. Ayo cegah COVID-19. Di rumah aja, jaga kebersihan, stay safe buat semuanya. Ayo cegah COVID-19. 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 Ayo hentikan COVID. Gitu. Mungkin sekian dari video kali ini, dan mohon maaf dari saya dan teman-teman apabila ada salah kata atau hal yang kurang mengenakan di hati, karena segala kebenaran hanyalah milik Allah. Semangat pencegahan, ayo cegah COVID-19. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.